Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billahil azim, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin, puji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, sahabat youtuber. Hari ini saya akan menceritakan tentang tentang pendapatan pusaka yang kemarin di Babakan Hilir ya, Mas Firdan ya. Iya. Di Babakan Hilir atau di Cirawada, Babakan Cirawada, bukan Babakan Hilir, di Babakan Cirawada. Di Babakan Cirawada yang kemarin saya mendapat di situ pusaka keris brojo, keris kebo atau keris apa lah, saya kurang paham itu, dan gali asem. Dan saya akan menceritakan tentang pendapatan yang kemarin tentang gali asem ya, Mas Firdan ya, tentang gali asem yang mendapat kemarin, tentang gali asem di Babakan Cirawada. Di situ kata orang sering terjadi kecelakaan, musibah, karena di situ sangat jahil katanya. Dan alhamdulillahirabbil alamin, sahabat, saya di situ berhasil saya ambil pusakanya yang jahil dan yang mengganggu sama masyarakat tersebut. Dan alhamdulillah saya mendapatkan pusaka tersebut. Sebelum saya menceritakan pusaka tersebut, saya akan ngerokok dulu. Ngerokok dulu, mana rokoknya? Dan ini saya ditemani sama saudara saya yang dari Kalibuntu, tapi dia bukan orang Kalibuntu lagi, nggak diakui orang Kalibuntu. Ini orangnya ini padahal dia sakit Kediri, Jawa Timur. Istrinya dari orang Kediri ya, Kediri, Jawa Timur. Dan dia udah lama nggak ketemu saya. Alhamdulillah dari Kediri datang ke sini, pengen ketemu sama orang tuanya, juga pengen ketemu sama Ki Mukti, dan kalau Ki Mukti pengen lihat basecamp Ki Mukti ya. Iya. Alhamdulillah ini orangnya yang badannya keker kayak kuda lumping. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat, saya di situ ditemani sama sahabat-sahabat. Dan kemarin saya dikasih tahu sama sahabat saya, sahabat youtuber, karena di situ sering terjadi kecelakaan. Bahkan kecelakaan itu hampir setahun itu katanya 2 kali lah, bahkan ada pernah yang kecelakaan musibah. Dan salam buat orang Kediri, keluarganya Mbak siapa? Mbak Narti. Salam buat keluarga Mbak Narti yang di Kediri, dari Ki Mukti Cirebon. Dan buat teman-teman yang buat di Kediri, teman-teman di Kediri ya, jangan lupa subscribe-nya, like dan komennya di Mata Sanggara. Buat Mas Sus, Mas Gares, ini ada salam dari teman-temannya Bapak Wakid dari Kediri. Jangan lupa katanya subscribe gitu ya. Dan ikutin terus, bantu Mata Sanggara, mudah-mudahan Mata Sanggara semakin maju, semakin sukses. Amin. Dan saya akan menceritakan tentang gali asem. Gali asem ini saya ambil yang di tempat Babakan Cirawada ya. Di situ tuh, di Babakan Cirawada itu dalannya itu tikungannya lumayan sangat tajam, dan
pohon asemnya itu udah puluhan tahun, udah gede-gede, dicangkupin sama satu orang itu segini nggak muat, minimal 2 orang itu cukup gede. Dan asem itu biarpun ratusan tahun belum tentu ada gali asemnya, tapi karena di situ banyak asem di pinggir jalan-jalannya tuh, pohon asemnya tuh banyak. Nah, saya diundang sama sahabat saya subscriber untuk mengamankan atau untuk menetralkan jalan-jalan yang di situ. Saya lihat jalannya itu sangat, tikungannya itu sangat tajam, dan saya cek di sana itu sangat lumayan, di tempatnya di situ tuh sangat lumayan. Sebelum itu banyak orang yang tidak sadar ya. Nah, itu kelihatannya itu kemungkinan jalannya itu lurus, akhirnya nubruk bos, nabraklah pohon asem, jebol ke sawah. Nah, seperti itu kali ya Mas Sofid ya. Dan saya cek, saya ambil pusakanya dan ini, dan saya akan menceritakan tentang manfaat dari gali asem. Ini kegunaan gali asem itu buat apa itu? Maksudnya buat apakah buat pengasihan atau buat apa itu? Nah, ini saya akan menceritakan tentang manfaat dari dan kegunaannya tentang gali asem ini. Sebelum saya menceritakan manfaat dan kegunaannya, saya akan buka salam-salam dulu. Ini ada salam dari Mas Santri Sangkala, Mas Ambon. Santri Sangkala, ini dari Santri Sangkala. Jos, Santri Sangkala, mantap. Oh ya, terima kasih buat Santri Sangkala. Dan ini Sniper Manggar. Wow, keren, guru. Salam buat Kimukte dan kru-krunya. Salam balik buat Sniper Manggar. Dan ini dari Soim Pukis. Soim Pukis. Sehat terus Ki, alhamdulillah, mudah-mudahan Soim Pukis selalu sehat. Dan ada lagi dari EN Himusa, barangnya diambil terus datangnya di Buyut Astra Jiwa. Enggak Ki, alhamdulillah didatangin tapi enggak sampai ngamuk-ngamuk, alhamdulillah. Dan dari Bapak Arifudin, kru pada sibuk semua yakin, alhamdulillah krunya lagi pada sibuk. Jadi malam ini dan malam kemarin nggak bikin konten. Hari ini Pak Guru Arif, ini krunya sedang masih pada sibuk, jadi saya akan menceritakan tentang manfaat dan kegunaan dari gali asem tersebut. Pak Amir Saleh, selamat malam Guru. Selamat malam juga Pak Amir. Mudah-mudahan Pak Amir dan keluarganya mudah-mudahan selalu diberi panjang umur, sehat semua. Dan salam buat yang di Kudus, salam buat yang di Madura, salam buat yang di Solo. Semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan semua. Yang di Jakarta, yang di mana lah, mudah-mudahan selalu diberkahi keselamatan, panjang umur. Dan ini saya akan menceritakan kembali ini gali asem tersebut. Gali asem ini saya dapat di Babakan Cirawada. Alhamdulillahirobbilalamin, saya dapat kenang-kenangan dan dapat rezeki dari Babakan Cirawada. Babakan Cirawada ya? Babakan Cirawada. Atau Babakan Hilir lah. Babakan Cirawada atau Babakan Hilir. Sama nggak sih Babakan Cirawada sih? Babakan Hilir? Beda sih. Beda, cuma masih satu wilayah. Ya. Babakan Hilir itu di asam itu di Babakan Hilir ya? Iya. Babakan Hilir. Termasuk arah-arahnya arah ke situ ya? Iya. Arah-arahnya arah ke situlah. Tapi saya ngambil ini yang banyak asam pas tikungannya nih, sahabat. Ini manfaat dari kekuatan
gali asem. Gali asem ini manfaatnya banyak dan enggak semuanya pohon asem itu ada galinya. Sebab yang namanya gali asem itu berupa goib. Goib itu bisa berpindah kemana, bisa pindah kemana. Dan gali asem ini alhamdulillah bisa saya ambil. Dan gali asem ini ada yang jaga, kakek-kakek ini yang jaga di sini. Nah ya, punten ini mungkin paham. Nah ini gali asem ini udah masih ada pengaruh gaibnya atau udah kosong, itu kira-kira masih ada nggak gitu? Kalau menurut saya ini gaibnya masih full. Masih ada berarti? Masih ada, masih full. Tapi udah saya netralkan. Dan gali asem ini gunanya untuk tolak-balak seperti kayak santet, tenung, guna-guna, sihir. Nah, cara penaruhnya itu gimana itu? Maksudnya apakah ditaruh begitu aja di tempat yang itu, apa mungkin dipendam ataupun ditaruh di mana gitu loh maksudnya? Untuk kegunaan ini ya loh maksudnya, ataupun menolak balak itu dari santet, dari ya ilmu hitam itu loh. Kalau ini naruh gali asem ini cuma ditaruh di kamar atau di ruangan tamu atau di ruangan istirahat lah, di rumah lah, intinya taruh di rumah aja. Di lingkungan itulah, maksudnya di rumah gitu kan. Taruh aja di rumah lah ya. Tapi saya hanya berpesan, jangan sampai saya percaya sama benda-benda mati seperti ini, karena ini hanya sekedar kayu. Tapi ini pusaka gali asem. Ini manfaatnya untuk kegunaannya untuk seperti santet, tenung, guna-guna, sihir, dan bukan hanya sekedar itu, ada juga untuk kewibawaan. Jadi supaya orang itu segan. Contoh, misalkan saya ada yang datangin ngamuk-ngamuk, dengan izin Allah, ini datang orang itu jadinya enggak ngamuk. Itu ada rafalannya enggak? Maksudnya kalau istilahnya itu ada rafalan bacaan-bacaan tertentu maksudnya itu? Kalau untuk bacaan-bacaan yang tertentu insya Allah enggak ada. Ini hanya tinggal naruh, saya pasrahkan semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan dengan izin Allah, ya Allah, mudah-mudahan adanya benda ini tongkat gali asem ini, mudah-mudahan dengan izin Allah karomahnya atau goibnya bisa menjaga untuk keluarga saya. Ini saya ngomong-ngomong cerita ini kayak apa ya? Kayak samur ya? Kayak trending. Kayak redup-redup gitu. Iya. Ada sesuatu yang kayak enggak kayak kemarin ini. Jadi suasananya tuh kayak beda. Sekarang kayak saya pribadi juga merasakan lah istilahnya maupun benar-benar kayak beda ini. Jadi cuma itu. Ini benar-benar ini goibnya gede. Iya, merinding semua tuh. Ini goibnya sangat lumayan tinggi, sangat hebat, dahsyat ini. Toh misalkan ini ditaruh di rumah, ada yang mau nyantet, ada yang mau guna-guna atau apa, ini dengan izin Allah, goibnya itu akan serang balik kembali ini. Dari kewibawaannya ada, dari santet untuk tolak santet, tolak sihir, tolak guna-guna, untuk penjagaan keluarga, dari teluh, dari tenung, banyaklah ini. Cuman saya hanya berpesan, jangan percaya sama gali asem ini. Jangan percaya. Karena kalau saya percaya sama benda ini, musyrik. Berarti saya tidak percaya Allah. Tapi saya percaya sama ini goibnya dan percaya sama Allah. Semua kembalikan lagi semua kepada Allah. Kalau Allah nggak ngizinin, goib pun tidak akan bakal bisa ngizinin. Gitu. Karena Allah lah segalanya yang tahu dan Allah lah segalanya yang maha menentukan.
bukan ini. Kalau goibnya ini bagus kuat, kalau Allah nggak ngizinin nggak bakalan kuat. Ini untuk santet, kalau ada orang serangan santet ini bisa untuk tolak bala. Apalagi diperkuat dengan doa-doa, bacaan-bacaan. Tambah ini kekuatan goibnya, saya bacakan doa-doanya seperti amalan Bismillahirrahmanirrahim la yanduruna ma syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu baca 3 kali insyaallah kuat, atau dibaca ayat kursi insyaallah kuat ini. Cuman ya itulah, saya hanya berpesan jangan sampai kita semua percaya sama benda-benda mati. Percaya oleh benda-benda tersebut. Kadang gini, gaib juga bisa menyesatkan. Contohnya bisa menyesatkan dalam ilham pas lagi tidur. Itu dibawa, kalau di rumah saya minta minyak, saya minta kembang, saya minta air 7 rupa, itu nggak usah. Nah ya, ini kan bahas masalah makanan. Apakah ini bisa minta makanan atau gimana itu maksudnya? Apa misalnya kan kayak kalau itu kan misalnya kan tiap Jumat misalnya dikasih ada yang kembang, ada yang minyak. Kalau ini minta nggak kira-kira gitu? Ya kalau orang percaya ini sama, ada kembangnya, ada apanya. Tapi kalau ini di pribadi dipegang sama saya dan orang saya dikasihkan ke saya nih dipegang, saya nggak menyuruh jangan naruhin kembang, nggak usah naruhin kembang, nggak usah naruhin ini kopi pahit, kopinya buat saya aja minum, nggak usah naruhin jajan 7 rupa, buat anak saya aja buat jajannya. Berarti nggak masalah berarti ya? Nggak masalah, nggak usah harus ditaruhin kembang, nggak usah taruhin itu, nggak usah. Tapi dengan izin Allah, mudah-mudahan goib ini udah bisa nyatu. Itu semua saya pasrahkan kepada Allah. Kalau saya menaruh misalkan nih kembang, sajen, takutnya sayanya itu akhirnya mempercayai sama benda-benda seperti ini gitu. Boleh aja ditaruh minyak atau apa ya saya taruh ini, tapi jangan sampai saya menduakan Allah. Yang ditakutkan menduakan Allah, goib itu masuk dalam mimpi. Kamu harus ini, kamu harus ini. Akhirnya apa? Orang itu percaya sama goib. Sama percayanya sama ininya ini. Oh iya ini minta ini. Nah pas orangnya keluar, aduh saya ininya ketinggalan tongkat gali asemnya, takut ada yang nyantet. Jadi kan seperti itu. Tapi dengan izin Allah, kalau tongkat ini pun di rumah ini, kalau ini tongkat di rumah, disimpan baik-baik di rumah, dirawat di rumah baik-baik ya. Jangan percaya sama ininya. Kalau saya ketinggalan di rumah ya udah nggak apa-apa ditinggal. Tapi kan kayak gini Ki, maksudnya kalau keris itu kan misalnya kalau biasanya dikasih makan, kalau nggak dimasuk makan biasa kan dia hilang sendiri. Kalau ini nggak dikasih makan, apakah bisa hilang sendiri atau gimana? Itu mana sih maksudnya? Itu hanya sebenarnya gini, kalau tentang masalah keris ya, itu hanya sekedar untuk pelengkapan media aja. Pelengkapan untuk media ya, adat kunak dulu lah. Jadi kayak keris kayak ini setiap bulan mulu dimandikan kembang. Adat maksudnya kan? Adat ini ya, dimandikan kembang. Ya nggak apa-apa. Cuman kalau bagi saya jangan, takutnya saya percaya sama benda ini jadi musyrik. Jadi saya tidak percaya sama Allah. Itu bisa memperdayai, berarti barang ini kan bisa ya, membawa kita ya di jalan sesat. Itu bisa jangan sampai ya. Nah, makanya buat sahabat YouTuber, misalkan ini ya, buat sahabat, ada yang punya keris, ada yang punya batu, ada yang punya apalah ya. Nah, itu jangan misalkan ini taruh ini, takutnya dia tidak mengerti jalurnya dan akhirnya percaya sama batunya, percaya sama kerisnya. Akhirnya dia tuh, aduh ini Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon ini saya nggak dikasih makan, aduh akhirnya buru-buru lah itu makanya buru-buru gini. Nah kalau ini mah ya namanya juga apa sih, benda mati gitu, benda mati udahlah. Kalau memang ya sayanya lupa ya udah nggak apa-apa,
Yang penting saya percaya sama Allah. Nah, contohnya batu itu saya punya atau keris ya, saya zikirin, saya wiridin, taruh di depan di rumah, di depan pas sholat. Saya zikir apa, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, terus saya zikir tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan yang lain lah. Kalau misalkan seperti itu, insya Allah goibnya ini pun dengan izin Allah akan membantu saya. Akan membantu saya, nggak usah gini, cium-cium atau apa, nggak usah. Jadi saya ini kenang-kenangan jadi babakan hilir, ya, kenang-kenangan jadi babakan hilir aja di rumah. Tapi manfaat ini banyak, kekuatannya ada, tolak balaknya ada, kewibawaannya ada, keberaniannya ada. Itu goibnya dengan izin Allah bantu saya, tapi saya tidak boleh percaya seperti ini. Ini yang kemarin saya dapat. Bahkan banyak ribuan, puluhan atau ribuan pohon asem, belum tentu ada gali asemnya. Tapi kalau emang ya ini pohon ini gali asem udah ratusan tahun, ditebang, dia apalah, itu belum tentu ada gali asemnya di tengah. Belum tentu Mas Wati, karena gali asem ini berpindah-pindah. Jadi gali asem pindah ke sini lagi, gali asem ini gali asem pindah ke sini lagi. Coba nggak menetap satu tempat aja di situ ya? Enggak, karena goib. Oh iya. Karena goib. Belum tentu ratusan tahun ini pohon asem ini belum tentu ada galinya. Itu. Dan para sahabat itu yang punya batu, yang punya keris, kalau misalnya orang memahami atau apa, silahkan komentar di bawah. Insya Allah akan saya jelasin satu persatu. Tuh para YouTuber yang punya, ya kan, jangan terlalu percaya sama gambar seperti ini karena nggak ada manfaatnya Mbak. Betul kan? Bahkan bisa menjadi masuk dari kita sendiri, maksudnya apa ya, semacam balik lagi ke kita sendiri gitu loh. Barang tersebut itu maksudnya gitu. Ya, makanya yang buat subscriber semuanya, barangkali yang punya barang seperti itu jangan terlalu, yang biasanya barang itu dikasih makan ataupun apa, setelah ada penjelasan dari Ki Mukti ya mungkin bisa dirubah gitu loh. Ya betul. Jadi jangan sampai saya menduakan Allah. Boleh aja sampean para sahabat, saya menaruh keris ya, harus ditaruh di sini ya, buat sekedar hiasan boleh. Terus naruh keris di sini, ini dari keturunan Majapahit, ini dari keturunan Galuh, ini Pajajaran, boleh aja. Jadi jangan sampai anak putusan tidak tahu ini pusaka dari mana, ini tombak dari mana, ini tongkat dari mana. Jangan sampai anak putus saya tidak tahu. Termasuknya ini berarti sejarah ya, sejarah gitu kan, istilahnya ada ya, termasuk ada umurnya atau ada apa, ini peninggalan dari zamannya itu kan semuanya kan ada berarti. Ya? Ada. Kalau yang namanya gali asem itu sebenarnya gali asem itu ratusan tahun dan ada goibnya, akhirnya berpindah-pindah. Di pohon kecil juga bisa ada goibnya gali asem. Di pohon kita juga ada gali asem itu. Nah berarti gali asem ini termasuknya itu tempatnya itu pasti di pohonnya asem berarti ya? Iya. Tidak di pohon-pohon yang lainnya gitu kan? Enggak. Kalau yang namanya gali asem ya pasti tidak akan datangnya di gali asem. Kalau gali asem adanya di pohon pisang, ya bukan gali asem, gali pisang namanya. Kan harus diperjelas itu kan istilahnya. Betul. Iya kan, istilahnya kan barang tersebut kan bisa ya pindah-pindah gitu kan, barangkali ke pohon lain. Tapi kan jika yang gali asem berarti kan ada cukup tempatnya di pohon asem gitu. Iya. Jadi kalau yang namanya gali asem itu adanya pun di gali asem, di asemnya. Kalau misalkan ini gali asem, ciri-cirinya gimana sih membedakan kayu gali asem atau tongkat gali asem? Ciri-cirinya ini yang asli ini ya. Yang asli gali asem menciri-cirikannya. Ini tongkatnya itu kayu segini tapi berat.
ngeringan, ini sangat berat. Kayak kayu basah berarti ya Mas. Meskipun kering tapi kayak semacam kayu basah masih berat gitu. Betul. Jadi walaupun udah kering sekali, tetap ini berat, seperti kayu basah lah, betul. Iya. Gitu. Buat para sahabat YouTuber, di mana tempat yang sangat sungil, sangat angker, tempat yang sangat terjadi musibah, kecelakaan, silahkan hubungi Ki Mukti atau komentar di bawah. Insya Allah kalau waktunya panjang, ada waktu, saya akan datang. Mudah-mudahan saya bisa membantu masyarakat gitu. Karena ini jalan tikungan di sini yang di Kali Asem itu sangat tajam itu tikungannya. Pas orang itu bawa motor itu tidak tahu. Nah, apalagi bawa motornya tidak sambil baca doa lah, sambil bercanda, apalagi sambil ngelamun ya. Iya, katanya sih di situ banyak ada ya kecelakaan gitu kan, korban itu banyak. Karena apa ya, itu tikungannya sangat tajam. Terus otomatis bawa motor itu mungkin banyak yang ngelamun atau apa. Akhirnya dikiranya itu jalan itu kelihatannya lurus. Nah, itulah goibnya. Gitu. Akhirnya disesatkan lah goib tersebut. Akhirnya jalan itu dikira lurus, akhirnya apa, nabrak lah. Mengelabuhi, istilahnya mengelabuhi pengendara tersebut gitu. Itu. Jadi berhati-hatilah buat para pengendara semuanya. Jadi harus dimanapun, misalnya bukan di jalan itu aja, iya betul. Jalan yang lainnya juga. Di jalan yang lain-lain, ataupun di Pantura, ataupun di jalan yang sederhana, di jalan penjahitan. Ya, terkadang kan kalau istilahnya ada tempat yang angker gitu kan, bukannya di tikungan aja sih, kadang-kadang jalan yang lurus juga bisa gitu kan. Bisa. Gitu. Kadang yang namanya pelabuhan dari bangsa goib yang jahil itu kadang jalan lurus pun bisa nggak kelihatan ada orang nyebrang. Sebenarnya banyak lampunya, tapi kok pas saya itu kayak gelap gitu, kayak gelap. Akhirnya apa? Ada orang lewat itu tidak kelihatan, nubruk lah orang tersebut. Karena apa? Orang yang bawa motor itu tidak sadar, mungkin lagi banyak pikiran, jadi mungkin lagi banyak masalah. Jadi kalau lagi banyak masalah, simpen dulu masalahnya di sak. Kalau lagi naik motor jangan dipikirin, utamakan keselamatan lah sahabat. Kasihan keluarganya nungguin, kasihan anak-anaknya nungguin. Jadi utamakan nomor satu keselamatan. Yang sering saya ngomong, kalau mau keluar mana, mau jauhan mana, bacalah ayat kursi 1 kali. Insya Allah saya akan dilindungi sama Allah. Dan buat para sahabat YouTuber, jangan lupa bantu kru Ki Mukti, bantu doa buat Ki Mukti, bantu buat Mata Sangkala biar semakin tambah sukses dan semakin pada maju. Amin. Dan ini buat yang di Kediri ini ya, buat yang di Kediri, jangan lupa subscribe. Nah ini dari Kediri sahabat, udah datang ini. Nah jadi bahwa Ki Mukti ini di Cirebon, di sini itu masih saudaranya Bapak Wakil. Jadi buat sahabat-sahabat, buat saudara Ibu siapa? Ibu Narti, keluarganya Ibu Narti ya, bantu subscribe biar semakin channelnya Mata Sangkala itu semakin maju dan semakin sukses. Insya Allah kalau saya ada waktu, kapan waktunya dan saya ada rezeki, insya Allah saya akan mengunjungi di Desa Kediri. Nah kemarin saya datang ke Kudus, ke Demak, terus ke Alas Roban ya Mas Firdan ya. Iya betul. Di Alas Roban itu saya datang. Saya belum sempat datang di Kediri. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa sempat datang di Desa Kediri. Kalau dikasih umur panjang. Kalau dikasih panjang umur, diberikan kesehatan, panjang umur, banyak rezeki datang. Insya Allah. Jadi saya Ki Mukti perwakilan dari kru Ki Mukti, mudah-mudahan sahabat YouTuber tidak bosan dan tidak pernah lupa
Kalau ada yang bawa HP, sampai belum di mata sangkala itu. Tapi jangan maksa, yang ikhlas aja. Supaya YouTuber mata sangkala pun ikhlas. Karena pribadi mata sangkala adanya untuk pengambilan benda-benda pusaka, saya ikhlas membantu masyarakat. Apalagi di jalan ini, di jalan yang sangat banyak demitnya, banyak rawannya, banyak memediknya, yang banyak rawan kecelakaannya. Insyaallah Mukti akan datang, sahabat. Oke sahabat, saya sampai di sini dulu, dan salam buat di Jakarta, salam buat yang di Madura Bapak Tosin. Ini salam buat dari Kru Ki Mukti dan Ki Mukti, buat keluarga Pak Tosin, dan buat di Jakarta buat Bapak Dasmin, Bapak Andi, dan yang lain-lain. Ikuti terus di channel Mata Sangkala. Jangan lupa subscribe, like, komen, share di Mata Sangkala. Dan saya, Ki Mukti, dan Bapak Wakid, apabila ada kata-kata yang tidak sopan, mohon maaf lahir dan batin. Itu ya. Mohon maaf lahirnya, batinnya juga jangan lebaran aja, mohon maaf lahir dan batin. Benar nggak? Karena manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Jadi apabila kata-kata Ki Mukti kurang sopan, mohon maaf. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.